Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah masa muda adalah masa-masa yang sangat penting sekali. Kita akan membaca kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1 mengatakan sebagai berikut. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Jadi kalau kita memperhatikan ayat ini, maka masa muda itu sangat penting sekali. Haleluya, sebab masa depan kita, masa tua kita, bagaimana keadaannya, itu ditentukan masa muda kita. Apa yang kita tabur pada masa muda kita, akan kita tuai pada masa tua kita. Kalau kita menabur yang tidak baik, menabur yang jahat, maka kita akan menuai yang tidak baik dan menuai yang jahat. Sebab itu firman Allah mengajarkan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, pada masa kita ini masih muda. Haleluya, kita harus ingat pencipta kita. Siapakah pencipta kita? Kristus itulah pencipta kita. Dan kita diciptakan untuk Kristus. Surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 mengatakan sebagai berikut. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya, keberadaan kita di dunia ini adalah pekerjaan Allah. Kita diciptakan oleh Kristus untuk Kristus. Sebab itu kita harus ingat pencipta kita. Haleluya, pada masa muda kita harus selalu merindukan Tuhan. Bahkan berusaha untuk lekat dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu pada masa muda kita ini perlu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang senantiasa akan mengingatkan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Kristus Yesus. Ingat kepada Sang Pencipta kita berarti kita harus ingat firman Tuhan. Haleluya, kita harus haus dan lapar akan firman-Nya, akan kebenaran. Dan kita berdoa agar Roh Kudus itu menanamkan firman Allah itu sampai di bawah sadar kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, dan Roh Kudus memberikan pencerahan-pencerahan lebih lanjut setiap waktu, setiap hari kepada kita, supaya kita ini bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Dan kemudian kita memberikan hidup kita kepada Kristus. Kita harus bersedia dipakai oleh Tuhan. Sehingga masa muda kita ini sudah merupakan masa muda yang indah. Yang menaburkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Niscaya, haleluya, masa depan kita, walaupun kita akan menghadapi tahun-tahun yang banyak kesulitan, banyak kesukaran, haleluya, mungkin pencobaan yang begitu berat, tetapi semua itu ada maksud dan rencana Tuhan untuk membentuk kita, mengolah kita menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, bertumbuh menjadi anak-anak sulungnya Allah yang siap dituai pada masa penuaian buah sulung. Puji nama Tuhan. Sebab itu jangan sampai masa muda kita justru melupakan Tuhan. Ya, melupakan ibadah, melupakan firman. Haleluya. Jangan sampai orang tua harus mendidik anaknya supaya ingat kepada Tuhan, ingat kepada firman-Nya, ingat hari-hari ibadah. Ya, ingat jam-jam hari-hari
pemuritan, hari-hari doa bersama di gereja lokal dan sebagainya. Ingat itu, ingat kegiatan gereja lokal dan kita boleh terlibat di dalamnya, kita belajar melayani Tuhan dan menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Sebab kalau tidak demikian, kita akan mengalami kematian rohani. Sebab kalau kita sampai melupakan Tuhan, meninggalkan ibadah, kita sedang dipimpin oleh roh jahat yang memimpin untuk mendurhaka kepada Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-1 dan 2 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau seorang anak itu mendurhaka kepada orang tuanya, walaupun mungkin kelihatannya baik dengan teman-temannya, tapi kepada orang tuanya tidak hormat, ya, tidak mau mendengar nasihat, mendurhaka, maka anak yang demikian adalah anak yang jahat. Apalagi kalau kita mendurhaka kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta kita. Itu adalah pekerjaan roh-roh jahat. Roh jahat sekarang ini sedang bekerja luar biasa untuk menarik kaum muda Kristen untuk meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan firman. Hatinya jadi keras, jadi tandus, tidak bisa ditaburi benih-benih Allah, yaitu firman Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena jika seperti itu, masa depan saudara tidak ada lagi. Saudara menghadapi masa depan yang suram. Di dunia ini sudah susah, menderita, nanti kalau mati masuk ke dalam neraka, ya. Waspada, ya. Bangkit kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan mengampuni segala dosamu dan memberkati hidupmu sesuai dengan janji-janji firman-Nya. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami agar pada masa muda kami jangan sampai kami melupakan Tuhan Yesus, Sang Pencipta kami. Tetapi kami selalu ingat kepada Tuhan, ingat kepada firman-Nya, ingat untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya, ingat jam-jam ibadah, hari-hari ibadah, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, setia dalam pelayanan, dan menjadi berkat dalam keluarga dan dalam gereja lokal serta di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ampuni segala kelemahan-kelemahan dan segala kesalahan kami ini. Ampuni ya Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan beserta dan memberkati.